Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rianti dengan NIM 2110912320007 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang disertai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat, yaitu Miracle. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Dengan visi yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai dengan keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan, perikanan, kelautan, seperti Fakultas Pertanian, Perikanan, Kedokteran, Kehutanan, dan Teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. Iptek dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini dari Universitas Lambung Mangkurat dan fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Selanjutnya, misi dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional, sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkemuka, merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan iptek yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat, kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan,
berkualitas sumber daya manusia, produk riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Selanjutnya, lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter atau 62 konvensi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat agar menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Adapun tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya pengelolaan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance. Mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter waja sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran. Visi yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Dengan misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, yang pertama itu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat yaitu terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Dengan visi yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Dengan misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat yaitu menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Yang kelima yaitu melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam yaitu memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari program studi kesehatan masyarakat itu sendiri yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik atau konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat yaitu menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima yaitu menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Dan yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, and educator or miracle. Yang pertama yaitu manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Demikian penjelasan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang disertai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat
dan profil lulusan kesehatan masyarakat yaitu Miracle. Dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.